Halo, Halo, halo selamat malam. Kak, selamat malam. Di sana pagi ya Kak? Iya, jam 10 pagi. Oh, 12 jam berarti ya? Oke, oke. Iya, beda 12 jam, betul. Oke, selamat pagi Kak. Sehat Kak? Puji Tuhan sehat, selamat Eh, malam, sehat. Sehat-sehat. Gimana kabar di sana Kak? Puji Tuhan dingin. Oh Sebenarnya iya ini kan iya. lagi musim dingin. Masih salju ya. Oh ya, ini di kota apa Belum ya Kak? salju, tapi kemarin sempat di kota Maryland. Maryland. Kalau kota Iya, besarnya? berdekatan dengan Washington DC. Berdekatan dengan Washington Oh, DC. ya ya ya. Aku panggilnya apa nih? Kak Tiara kali ya? Iya, nama saya Tiara, panggil aja Eh, Tiara. oh ya, dulu Eh, awal eh. sebelum ke Amerika di mana, Kak? Aslinya? Aslinya dari Semarang. Oh, Tapi ya heeh. memang waktu saya ke sininya itu umur 17 tahun, itu pun karena dibawa Oh, sama orang tua. oh udah lama berarti ya. Heeh. Nah, Mm-mm. Semarangnya di daerah mana tuh, Kak? Eh, Kalau kakek nenek itu daerah Ngesrep, deket-deket kampus. Tapi Heeh. kalau tinggalnya itu deket Demak. Oh, ya ya ya. 17 tahun udah pindah ke Amerika, berarti kuliah di Amerika atau sempat di Indonesia, Iya, Kak? SMA di Amerika, kuliah di Amerika, sempat sekolah di Oh, Indonesia juga sih kalau SMA gitu. heeh. Pokoknya SD sampai TK sama Halo. Oh, ya, oh ya. halo. Berarti TK sampai SMP di Indonesia, SMA-nya sempat sebentar ya di Indonesia, baru lanjut ke Amerika. Hmm. Betul. Oh, SMA sem- halo Kak. Halo. Halo. Oh, ini Kak, di tempatku ini di agak pelosok sih, jadi tiba-tiba bisa hilang sinyal, tiba-tiba bisa mati lampu. Jadi kalau putus nanti Nggak harap apa-apa. maklum ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Heeh. Sama kok kayak di kampungku juga gitu, sama. Berarti total udah berapa tahun ini Kak di Amerika Kak? 17 tahun total kalau di Amerika. Gila. Memang di Amerika aja ya, nggak pernah pindah ke negara lain ya? Iya, Heeh, langsung ke Amerika langsung jauh. heeh. Oh, mungkin kita mulai dari ini aja Kak dulu waktu awal ke Amerikanya dulu gimana ceritanya? Memang ikut orang tua atau ada program lain nih, sekolah atau gimana Kak? Dari orang tua, karena kan orang tua tadinya memang udah di sini lama, terus Mm-mm, eh, jadi warga negara sini, akhirnya mereka ngambil eh, apa sponsori kami, which is aku heeh, sama kakakku gitu. Jadi mm-mm. aku sama kakakku di sini dikasih sponsor untuk tinggal di sini gitu. Oh, orang tua udah duluan di sana ya. Jadi ini untuk sekolah lanjut Iya. di situ. Berarti sekolah perawatnya itu di Amerika. Lanjut. Iya, betul. Nah, untuk dari sekolah kita Indonesia ke Amerika itu berarti di transisinya di SMA ya itu ya. Iya. Nah, itu ada penyesuaian nggak Kak? SMA-nya kita Indonesia terus pindah ke sana, ada penyesuaian lagi atau tinggal melanjutkan aja? Oh iya, penyesuaian pasti karena kan bahasa ya. Heeh. Apalagi dulu kan waktu saya SMP, SMA kurang begitu suka dengan bahasa Inggris, jadi tidak tidak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi Heeh. kendalanya hanya bahasa sama
sama ya budaya sih, karena kan budaya kalau di sini itu ya bebas. Mm-mm. Sekolah pun pakai baju bebas, tidak pakai seragam. Beda kayak Jadi kita di Indonesia apapun ya. bebas di sini. Iya, kalau kita di Indonesia kan pakai seragam, harus Heeh, kalau di sini gitu kan sekolah eh, harus sama jam sekian gitu jam. Kalau heeh. di Indonesia kan jam 7 kan ya kalau sekolah kan, Iya, kalau iya, heeh. mulai sekolah. Jam Kalau di 7. sini itu jam 8 jam 9 baru mulai Heeh. sekolah. Jadi nggak terlalu pagi ya. Masih bisa bangun siang lah dikit. Enggak terlalu pagi. Iya, dikit gitu. Heeh, Jadi ya begitu. Terus enaknya pakai apa pakai baju biasa gitu. heeh. Nggak pakai seragam gitu ya. Enggak. Heeh. Dan enaknya juga untuk sepatunya enggak harus hitam. Oh itu. Pakai sendal juga bisa. Iya di sini mulai dari seragam, sepatu itu harus seragam kalau di Indonesia kan. Bahkan sampai ke Iya, sabuk-sabuknya pun harus seragam. betul. Kalau di Heeh, sini enggak, karena di sini mereka tidak menilai dengan apa yang kamu pakai, tapi apa heeh. yang kamu bisa Oh, belajar. Jika oke. kamu pinter, ya mereka support gitu. Heeh. Itu Hmm. masa-masa di SMA-nya. Berarti saat ini lagi proses kuliah lanjut ya, Kak? Gitu ya, Kak? Lanjut ke S1 gitu Iya, apa gimana? kuliah lanjut. Heeh. Enggak, sebenarnya sih karena aku tadinya kan sempat kuliah farmasi, terus habis itu Heeh. sempat berhenti, terus karena kan memang kuliah di sini kan mahal ya Kak, jadi Mm-mm. apa kendala di biaya tadinya. Mm-mm. Terus kalau untuk ngambil beasiswa itu tidak segampang dan tidak cepet karena kan Mm-mm. kalau beasiswa kan pasti kan ada undiannya siapa yang dikasih siapa yang enggak kan Iya, iya. gitu kan. Tapi bisa juga lewat dari kayak di sini ada program FAFSA. Tapi kalau program FAFSA itu berarti dari pendapatan orang tua gitu. Mm-mm. Jika pendapatan orang tua apa menengah ke bawah bisa dapat, tapi kalau menengah ke atas nggak dapat gitu. Nah, itu beasiswa Jadi yang karena waktu dulu kendala dari biaya. heeh. Itu yang beasiswa maksud Kakak tadi beasiswa yang diadakan dari Amerika ya, bukan beasiswa Indonesia. Iya betul, iya Oh. betul. Sebenarnya dulu di pertama aku kuliah farmasi itu memang dapat beasiswa, tapi sempat income sendiri, akhirnya mereka tidak fully kasih beasiswa, hanya Mm. dikasih seperempat. Jadi aku bilang, ya tahu gini aku nggak kerja gitu. Oke. Kalau untuk kuliahnya ini yang sekarang ini berarti apa itu, Kak? Keperawatan atau gimana? Iya, keperawatan namanya itu LPN. Jadi kayak Mm-mm. kalau ini kayak lisensi tapi bisa menjadi perawat gitu. Kayak Heeh. ibaratnya kalau tempat kita apa ya, sekolahnya yang eh, cuma berapa bulan gitu. Karena Kayak ini kan lisensinya itu kita ngambilnya kayak private. Kalau private mm-mm. itu berarti bisa cuman diambil diambil itu 14 bulan sampai 16 bulan. Tapi kalau kuliah keperawatan LPN biasanya itu 2 tahun. Mm-mm. Kalau punya kakak ini kayak yang mana tuh? Versi yang mana? 2 tahun, Yang private. Yang enggak 14 bulan. 14 bulan ya. Heeh. Tapi itu Iya, eh, untuk job pekerjaannya sama di lahan kayak di rumah sakit, di panti jompo gitu-gitu juga. iya. Lahan pekerjaan sama, cuman perbedaan eh, kalau di college gitu atau Mm-mm. di kampus biasanya itu ya agak lama sedikit karena mereka tidak pressure kamu tentang apa tentang studinya gitu. Tapi Heeh. kalau di yang private karena waktunya sebentar, jadi kamu itu di pressure dengan kamu harus tahu ini semua dengan waktu yang singkat gitu. Oh iya, diporsir di situ dia ya. Iya, kita Heeh. digembleng pokoknya tiap hari kamu harus punya ngerjain tugas, harus punya ngerjain apa PR, ngerjain ini, ngerjain itu, belum lagi praktek. Karena Jadi waktunya singkat ya. semua dikejar.
Singkat, iya. Karena kan Heeh. kalau community college, kalau di college gitu biasanya 2 sampai 2,5 tahun. Tapi kalau ini kan cuma 14 bulan gitu. Heeh. Nah, untuk kalau yang kayak kami yang di Indonesia, Kak, mau kerja di sana gitu, ada nggak apa ya bayangan gitu, gimana caranya gitu? Kalau untuk itu sih kurang tahu bagaimana Heeh. caranya untuk ke sini. Karena kalau mau di sini sekolah ataupun Mm-mm. bekerja kayak di rumah sakit ataupun panti jompo gitu harus punya yang namanya Social Security ataupun NPWP kalau tempat kita namanya kan. Heeh. Jadi untuk proses dapetin itunya itu kan macam-macam variasinya. Ada yang Heeh. dari kayak kalau kayak saya kan dari orang tua disponsorin Heeh. gitu Heeh. kan. Kalau kayak eh, apa mamaku disponsorin dari eh, orang bapakku gitu Heeh. kan, Heeh. karena bapakku orang sini gitu. Jadi Iya. eh, menikahlah dari warga negara sini ataupun dari sekolah karena ada juga forum yang beasiswa untuk ke Amerika, which is aku nggak tahu karena aku juga banyak kenalan di kampus, mereka itu dapat beasiswa untuk pergi ke sini sekolah gitu. Nah, Oh. dan itunya aku nggak tahu, ada juga yang dapat lotre green card. Kalau lotre Heeh. green card itu biasanya untuk tinggal di sini, sekolah di sini, apapun di sini, ibaratnya udah 50% warga negara sini, 50% warga negara Indonesia. Heeh. Jadi kayak dual citizen Iya, gitu. di situ mengenal duit kewarganegaraan sih ya kalau Amerika ya. Iya, Heeh. iya betul. Untuk di fase ininya kayak pendidikannya gitu, misalnya kayak aku kan udah kuliah nih S1 di Indonesia. Nah, untuk menjadi misalnya perawat juga di Mm-mm. sana ada penyesuaian juga nggak, Kak? Ada syarat khusus juga nggak untuk menjadi perawat di sana? Iya, Atau karena kan di sini kan, iya karena di sini kan medical termnya mungkin sama ya kayak di Indonesia, Mm-mm. tapi kan bahasanya beda. Jadi Mm-mm. harus mengerti dengan medical termnya di sini, makanya diharuskan untuk ngambil sekolah di sini. Oh, ya ya ya. Ya, apapun itu ya tetap harus sekolah di sini gitu, harus Mm-mm. bisa mengerti medical termnya di sini gitu. Heeh. Jadi nggak bisa langsung lulus kerja sana nggak bisa ya, tetap ada penyesuaiannya di situ ya, ada dikursuskan atau disekolahkan lagi gitu ya Kak ya. Iya ada. Heeh. Iya, ada. Harus disekolahkan lagi karena kan bahasanya berbeda. Karena Heeh. memang obat aja beda Oh artinya gitu. dan namanya kan gitu. Heeh. Mungkin Mm-mm. miligramnya juga Karena sediaannya kita beda juga sebagai ya. iya, karena kita sebagai nurse gitu kayak harus mengerti nama generic name sama apa Merek dagang ya. tentang nama obatnya itu ada dua gitu, ada Heeh. brand name sama generic name. Jadi kita Heeh, harus heeh. mengenal dua ini dengan yang sama gitu kan. Dan Heeh. namanya itu nggak gampang diingat, Oh susah ya. sekali. Oh iya iya iya. Gitu aja sih. Oke, ya untuk kakak sendiri di saat ini kerjanya di panti jompo gitu ya kak, benar ya kak? Betul, kerja di panti Heeh. jompo selama 2 tahun 4 bulan. Sebelumnya Oh, kerjanya di hotel. heeh. Nah, gambaran kerjaannya gimana itu kak kalau di sana untuk panti jompo ini bisa diceritakan? Gambarannya kalau pagi, biasanya kan pagi-pagi itu jam 7 kita kan datang biasanya 6:30 gitu kan. Mm-mm. Jam 7 itu se sebagai kayak CNA itu biasanya mereka itu menyiapkan atau bangunin si nenek-nenek ini untuk siap-siap untuk makan obat, sarapan gitu kan. Habis Mm-mm. sarapan nanti mereka itu ada kegiatan olahraga, Mm-mm. kegiatan membaca, kegiatan melukis. Jadi mereka itu sudah ada jadwal di setiap harinya kegiatan apa aja yang mereka lakuin di setiap hari dari pagi mereka bangun jam 7 sampai jam 8 malam nggak ada yang tidur lagi. Oh gitu. Jadi apa kegiatannya Mm-mm. tuh udah tertata gitu ya, mulai dari pagi sampai malam itu. Itu Iya, yang sudah tertata. Jadi pagi itu selalu Hah, gimana gimana kak?
Maaf, jadi kalau pagi itu selalu kayak ada olahraga, Mm-mm. membaca seperti itu gitu kan. Belum lagi nanti ada masuk apa dibawa ke dalam bus nanti keliling kota gitu Oh kan, gitu. menikmati udara di luar gitu. Heeh. Iya, keliling kota nanti. Kalau enggak nanti kita berpetualangan di taman di luar bareng-bareng sama mereka. Mm-mm. Kayak kita lihat taman-taman gitu keluar gitu. Itu yang untuk panti jomponya ini berarti nggak ada yang dalam keadaan kesehatan itu maksudnya nggak ada yang sakit ya, sehat semua ya. Sebenarnya sih tempat aku bekerja itu em, memory care. Ibaratnya Heeh. itu ya mereka kena penyakit demensia dan Heeh. Alzheimer. Iya, kayak pikun ya kalau bahasa Indonesianya ya Iya, gitu ya. jadi iya kalau dibilang pikun sih iya memang Heeh. pikun. Kalau Alzheimer itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan demensia. Tapi kalau Heeh. demensia memang nggak bisa dihilangin lah kan gitu Heeh. kan. Berkaitan dengan usia ya. Iya, berkaitan dengan usia bisa, berkaitan dengan apa namanya fisik karena mental Mm-mm. dianya nggak kuat dengan keadaan bisa, dengan apa namanya dianya tidak menerima keadaan tentang dianya juga bisa. Seperti kadang kebanyakan pressure dari kerjaan juga bisa. Heeh. Karena di tempat saya bekerja itu kebanyakan itu dokter, pengacara Heeh. tadinya dan mereka Oh. terus bekerja di kayak di tempat White House kayak di Gedung Putih. Mereka Mm-mm. kebanyakan itu malah dari sana karena Oh, mereka banyak banyak pressure dari pekerjaan beban sebenarnya. pikiran Jadi ya. mereka itu karena iya beban pikiran. Jadi karena dari beban pikiran itu mereka bisa kena demensia. Ada yang kena demensia dini gitu. Heeh. Paling muda usia berapa yang ada di situ, Kak? Pertama kali masuk dia itu umur 52. 52. Heeh. 52. Iya, Mas, itu termasuk demensia dini kalau di sini. heeh. Soalnya kalau Indonesia kan masuk kategori lansia itu 60 ke atas. Kalau di Bandung masih masih muda hitungannya ya. Iya, masih muda Heeh. hitungannya. Di sini dibilang lansia itu umur 60 ke atas. Heeh, enam sama ya. puluh lima, 65. Heeh, iya Iya, iya enam iya. puluh lima. Kalau untuk Mm-mm. usia Tapi kebanyakan rata-rata dibilang mereka masih muda. gitu. Kalau untuk kebanyakan usia yang rata-rata di situ 60 ke atas semua ya, Kak ya berarti di tempat itu. Iya, di tempat kami tuh banyak yang umur 80, 90, Oh. bahkan ada yang umur 100, seratus Oh, satu, masih ada ada ya? yang 105. Masih. Mm-mm. Itu kebutuhan lain-lainnya itu ya yang petugas di situ itu yang untuk mencukupinya kayak makannya disediakan, obatnya Iya. di gitu ya. Iya, sebenarnya kalau di Amerika ini panti jompo malah sebenarnya untuk orang-orang yang kalangan orang kaya. Heeh. Karena di sini panti jompo mahal, Ya. mahal biayanya. Jadi kalangan orang yang berduit malah mereka taruh orang tuanya ke panti jompo karena kan di Amerika mereka sibuk kan anak-anaknya untuk bekerja, Heeh. untuk kuliah. Jadi mereka itu tidak ada waktu untuk apa apa take care orang tuanya sendiri gitu. Heeh. Tapi mereka orang tua sebelum masuk ke dunia itu mereka sudah simpan uangnya untuk bagaimana nanti mereka di Hari masa tua tuanya. gitu. Jadi Oh. mereka itu bayar. Iya, mereka bayar panti jompo ini mereka dari mereka masih muda, kayak nyicil dulu Heeh. gitu. Udah dipersiapkan ya. Jadi kalau udah tua, udah iya betul udah Heeh. dipersiapkan. Itu kali bedanya kalau panti jompo kita Indonesia nih ya, kebanyakan kan orang-orang mohon maaf itu nggak mampu ditampung di situ gitu. Kalau di sana kebalikannya ya. Iya, di sini kebalikannya. Karena di sini eh, pekerjaan tadinya pengacara, Heeh. dokter, bekerja di Gedung Putih, itu nggak mungkin mereka itu nggak
memikirkan masa tua mereka gitu kan, karena mereka semua berpendidikan gitu dan mereka mengerti bahwa nantinya anaknya itu nggak bakalan ada waktu untuk mereka merawat mereka. Jadi mereka itu mengerti dan mereka itu biasanya punya tabungan atau entah dari rumah mereka jual di diinvestasikan ke panti Mm-mm. jompo untuk masa tuanya mereka. Uh, Tinggal di situ berapa sampai mereka meninggal gitu. itu gambarannya Kak di situ tempat tinggalnya itu satu orang satu ruangan gitu atau kayak rame-rame atau gimana itu Kak? Satu orang satu, ada juga yang satu orang dua kamar. Satu orang satu kamar dua orang atau satu kak Enggak, satu satu kamar satu orang, satu tapi kamar satu orang bisa ngambil dua kamar. oh gitu. Ada juga yang suami Mm-mm. istri langsung di situ dua-duanya gitu ada. Ada, Karena ya itu tadi orang ada. mampu ya Bekas hitungannya. veteran, bekas veterans. Jadi, walaupun mereka itu sudah membayar kita semua yang ada di kerja di panti jompo, mereka Mm-mm. terkadang itu masih bayar dari luar untuk jaga mereka malam hari supaya Oh, kalau malam hari mereka masih nggak mau tidur itu ya dijaga sama orang ini di dalam sendiri. Kita kan terbatas karena kan banyak orang ha, gitu ha. kan, harus meneker banyak orang sebagai perawat. Jadi mereka itu meng-hire dari luar untuk Pribadi, tidur di situ privat bareng gitu ya. orang tuanya untuk menjaga Oh, mereka di malam haram. Private, ya. ya 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 ya. Oh, sampai segitunya Mm-mm. ya. Berarti yang ada di situ ada kemungkinan juga dia Betul. Dan sewaktu-waktu itu banyak. yang ada di situ ada kemungkinan juga sewaktu-waktu misalnya dia pulang ke anaknya atau dijemput anaknya gitu. Bisa ya di situ ya? Pulang ke rumah anaknya gitu. Bisa, bisa. Kalau apa anaknya mau dan mereka mau ngambil bisa Mm-mm. sewaktu-waktu bisa dari anaknya sendiri yang ngambil gitu kan. Ha-ha. Kita kan pasti siapa orang tua, siapa anaknya, siapa keluarganya karena mereka kan pasti datang gitu kan Ha-ha. untuk jenguk gitu. Itu rutin juga tuh yang kayak Hmm. anak berkunjung ke situ datang jenguk rutin tiap minggu atau gimana? Tunggu libur aja atau apa Kak? Ada beberapa yang rutin hampir tiap hari, ada Ha-ha. yang seminggu sekali, ada yang Mm-mm. 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali gitu. Jadi Tergantung kesibukan beda-beda ya. karena Ha. kan mereka juga tinggalnya, iya karena mereka juga tinggalnya nggak deket-deketan sini. Ada yang Mm-mm. luar state, kalau luar state itu kan mereka juga jauh gitu. Mm-mm. Oke, dari pengalaman di sana Kak, kira-kira apa nih perbedaannya sistem kesehatan di Amerika sama di Indonesia nih Kak, selama berkarir di sana? Kalau untuk bekerja apa di Indonesia kan nggak pernah ya saya nggak Ah, merasakan itu. Jadi belum aku sempat belum, ya. ya belum sempat. Jadi aku Ah, nggak bisa membedakan. ah, Cuman aku bisa membedakan antara apa kemanusiaannya sebenarnya. mm-mm, Karena dulu aku pernah ngerasain dan melihat langsung kakak sepupu mm-mm, meninggal di salah satu eh, rumah sakit dan karena dianya itu belum tidak ada orang yang bertanggung jawab, which is orang tuanya, tidak ada yang mau merawat dia gitu mm-mm. sampai dia itu kehabisan darah dan meninggal sia-sia. Oke. Kalau di Amerika, mereka tidak memandang status, mereka tidak memandang siapapun kamu. Yang penting nyawa dulu diselamatkan. Ah, Setelah nyawa selamat, baru, ini loh bill kamu, ini loh total ah, biaya kamu. Bisa dicicil, nggak iya, perlu dibayar langsung selama sekian. Bisa dicicil selama bertahun-tahun, tidak masalah. Yang mm-mm. penting kamunya itu sehat dulu, gitu. Administrasi belakangan lah gitu, yang penting selamat dulu, gitu ya Kak. Belakangan, Ah, iya. oke, oh ya, Makanya di sini orangnya sehat-sehat dan ah, panjang umur. iya, iya, karena negara udah memikirkan itu ya, sudah diberikan jaminan lah. Kalau pengalaman Iya, kayak di sini kan administrasi belum selesai, ya betul. nggak bisa apa-apa, selesaikan dulu administrasinya nih. Gitu.
Betul, betul. Itu perbedaannya. Mungkin bukan manusiawinya ya, mungkin mereka juga karena dari atasan sudah dibilangin nggak, kalau tidak ada keluarga ya jangan di itu. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain Heeh, karena kan memang sudah prosedurnya seperti itu gitu kan. heeh, Cuman diganti sistem administrasinya aja. Yang penting orangnya dulu selamat agar bisa melanjutkan eh, usianya dan bisa heeh, membayar nantinya gitu loh. heeh. Oke, terakhir kapan pulang ke Indonesia, Kak? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun. Udah lama ya, 3 tahun. Ada Iya, tiga rencana? tahun yang lalu. eh, Tapi rencana tahun ini pulang. oh, ini apa? Pas momen apa tuh? Iya, karena iya tahun ini kan selesai kuliah, Heeh, pulang, jemput anak. Kebetulan saya punya anak dan aku heeh, kan karena di sini daycare mahal, jadi aku bawa anakku ke Indonesia untuk bisa belajar bahasa dan juga mm-mm. mengerti budaya Indonesia. Oh, anak berarti masih di Indonesia, di Semarang atau di mana? Enggak, tepatnya di Medan, di tempat Oh, suami. oh Aku aku kuliahnya dulu di Semarang juga, Kak, di Telogorjo. Oh ya? Heeh. Oh, deket situ ya. Iya, di Telogorjo. Cuma ini kerjanya di Kalimantan, makanya di pelosok banget tempat kerjaku. Kalimantan Tengah. Wah, salut. Salut, Heeh, salut. Aku salut sama perawat-perawat atau siapapun yang kerja di Indonesia. heeh. Pekerja keras semua orang Indonesia. Makasih, makasih, makasih. Cuma nggak banyak Mm-mm. apa, nggak sedikit juga yang pengen berkarir sama kayak kakak nih, Kak, di luar gitu. Jadi banyak Hmm. dari teman-teman tuh, gimana ya caranya kayak mereka gitu, gimana ya kesini gimana gitu. Banyak yang nanya kayak gitu. Nah, berhubung Iya. kakak udah pernah kerja di sana gitu, mungkin bisalah berbagi sama kami gitu cerita gitu. Iya, kalau untuk ke sini sih ya mohon maaf itu aja aku yang nggak tahu karena memang aku di sini kan semua prosesnya dari awal memang dari orang tua yang Dari proses kan. Jadi aku tinggal datang ke sini gitu. Terus oke. kalau untuk proses bekerjanya di sini diharuskan punya Social Security atau NPWP, terus Mm-mm, punya lisensi. Kayak di sini lisensinya itu ya CNA, CMT, mm-mm, em, LPN sama RN gitu kan atau BSN itu semua heeh, harus punya gitu. Yang terpenting harus ada yang namanya em, Social Security atau NPWP. Paling tidak working permit. heeh. Untuk bahasa sendiri gimana? Ada Cuman ketentuan? mendapatkan working permit itu sih. Untuk bahasa sendiri ada Bahasa ketentuan? diharuskan bahasa Inggris. Mm-mm. Ada Harus bisa minimal bahasa atau Inggris. minimum Tapi TOEFL atau apa gitu? enggak sih. Kalau di sini sih enggak ada minimum-minimum Mm-mm, seperti itu. Mereka tidak me- yang penting bisa bahasa, yang penting bisa bekerja, mau mm-mm, bekerja. Mereka mm-mm. tidak memikirkan umur, mereka tidak memikirkan tidak tanya umur, tinggi, berat badan, enggak ada. Berpenampilan Itu semua enggak menarik ada. gitu. Tidak ada. Ah, Yang penting di sini mau bekerja, niat ah, bekerja, bisa bekerja, dan punya Oke, social security. itu yang penting ya. Untuk pengurusan Iya. dan lain-lain itu ke mana? Di negara memang langsung di tempat kita kerja itu atau harus itu kan negara bagian ya di situ atau harus kemana dulu gitu? Iya, kayak di tempat aku kan punya Maryland, jadi Mm-mm. diharuskan punya lisensi Maryland. Jika Oh, aku pindah ke state lain, kayak ah, contoh ke eh, Los Angeles, LA, atau ke ah. Florida, aku harus ngambil lisensi Florida lagi, gitu. Oke. Jadi setiap State-nya kota ada ini atau ya. setiap state itu beda Ah, ah. lisensinya. Jadi Iya, di mana kita mau kerja itu di situ ngambilnya ya. iya Ah, betul. ah. Karena dia kayak apa ya? Negara di dalam negara ya kalau Amerika itu. Bagian-bagian gitu ya. Iya, negara
Iya, karena punya bagian masing-masing. Tapi kalau kayak di Maryland sini bisa untuk ke eh, Virginia. Virginia kan berdekatan sini Iya, iya, iya. sekitar 30 menit. Jadi lisensiku bisa aku praktekkan untuk bekerja di Virginia gitu. Karena hitungannya masih tetangga ya, mungkin kebijakannya kurang Iya, lebih masih sama gitu ya. masih sama. Jadi diperbolehkan. Tetapi kalau di Washington DC, walaupun kita juga tetangga, itu juga Heeh, nggak bisa. Harus punya heeh. lisensi Washington DC tersendiri. Mereka punya aturan sendiri gitu. Iya, Heeh, betul. Jadi nggak bisa Maryland sama Virginia nggak bisa bekerja di Washington DC. Harus punya lisensi Washington DC tersendiri. heeh. Oke, terakhir kali Kak mau tanya ini, mungkin ini lebih ke apa ya, pesan atau apa untuk teman-teman perawat atau yang sedang sekolah perawat ingin kerja nih di Mhm. luar negeri, terutama di Amerika nih. Mungkin ada atau ada saran dari Kakak yang bisa kami jalankan di sini biar bisa menyusul ke sana gitu ceritanya. Coba cari beasiswa dari internet, pasti kan ada Mm-mm. banyak beasiswa itu kan Iya. untuk sekolah di Amerika. Coba cari sekolah di situ untuk sekolah di sini cari lisensi sekolah perawat di Amerika. Sebenarnya di Amerika itu selalu butuh perawat Mm-mm. karena itu high demand. Apapun ceritanya untuk perawat selalu Selalu dibutuhkan ada karena tempat ya. banyak banget. Ya, selalu ada tempat dan itu dimanapun kamu pergi pasti ada pekerjaan kalau jika kamu perawat di Amerika. Tapi untuk mendapatkan itu kan yang memang nggak gampang kayak balikan telapak tangan gitu Iya, kan. iya, Yang iya, iya. penting itu eh, belajar itu yang paling penting belajar tekun, bekerja keras. Tapi untuk pergi ke sini itu aku yang nggak tahu, maaf. Itu aja yang aku nggak Oke. tahu. Oh, satu lagi nih, selama di Ya sana paling nih Kak. sarannya ya itu coba aja. Ah, oke, Mm-mm. oke. Satu lagi nih, selama di sana 17 tahun ya tadi. Apa yang dikangenkan dari Indonesia nih? Ada nggak? Iya, kanan. Makanan sini. Oke, oke. Iya, makanan itu yang paling paling the best karena di sini kita ada restoran Indonesia, Ah, tapi ah. ya kadang kan nggak sama dengan lidah kita gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi ya lebih utama di Indonesia memang top Makanannya makanannya ya. the best. Apalagi yang di Oke, pinggir oke. jalan. Oke, Mantap. oke. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Salam buat keluarga di sana ya Kak. Iya. Oke, udah mengganggu waktu. Terima kasih. Salam untuk semuanya ya. Semangat Oke, selalu. ya Ya, terima makasih. kasih. Nanti kalau aku butuh info Iya, atau apa, aku ini lagi ya, iya. aku japri lagi ya, DM lagi ya. Boleh, Oke, boleh. oke. Terima kasih Kak. Selamat Oke. pagi. Terima kasih. Selamat malam.